Wassalatu wassalam ala anbiya ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabar anak-anak? Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak akan melanjutkan pada pembelajaran hari ini. Bapak akan melanjutkan yaitu bab 5 dengan tema selamat datang wahai nabiku kekasih Allah. Bab 5 ini terdiri dari 3 poin. Pertama, lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kedua, yaitu saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Dan yang ketiga yaitu terakhir ini yaitu Nabi Muhammad saat dakwah di Mekah. Ya, jadi ada 3 poin dan ini merupakan bab terakhir di semester 1. Kita lanjutkan saja. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagaimana dakwah Rasul di Mekah? Nah, dakwah Rasul di Mekah diawali dengan turunnya wahyu kedua setelah turunnya wahyu pertama, yaitu Al-Alaq, bahwa Al-Alaq itu menjelaskan Nabi Muhammad tetapkan yaitu menjadi Rasul, ya. Dan turunnya wahyu kedua ini pada surat Al-Mudaththir ayat 1-7, surat yang ke-74 di Al-Quran. Kita buka sama-sama surat Al-Mudaththir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahzur wa la tamnu tastaghsir wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang berkemut atau berselimut, bangunlah lalu berikanlah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan jangan engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak karena Tuhanmu, lalu bersabarlah. Wahyu kedua ini adalah bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyiarkan agama Islam, ya. Dari ayat ini kita menyadarkan ya bahwa perbuatan keji saat itu, yaitu kaum Quraisy, itu perlu dibenarkan ya, karena kaum Quraisy itu sudah pasti dia itu menyembah berhala selain Allah dan perbuatan-perbuatan yang sangat keji kepada para budak, kepada para wanita yang tidak pantas diperlakukannya sesama manusia. Akhirnya Allah menurunkan ayat kedua ini, yaitu kita harus menyiarkan agama Islam kepada Nabi Muhammad. Dan ini Rasulullah mulai berdakwah secara bersembunyi dengan mengajak orang terdekat dengannya seperti keluarga, tetangganya dan kerabatnya. Tujuannya agar percaya seruannya dan mengikutinya, karena kaum Quraisy masih menyembah berhala. Jadi sebelum ke masyarakat Mekah atau Jazirah Arab lainnya, Nabi Muhammad kepada keluarganya terlebih dahulu, ya. Dan itu tempatnya di rumah Al-Aqam bin Abil Aqam. Itu gambarannya seperti ini ya, tempatnya, bangunannya. Nah, ini Darul Aqam, tempat berada di kaki Bukit Safa, jauh dari pandangan pembesar Quraisy. Jadi ini tuh sebenarnya ada kaum Quraisy sekitarnya, tapi jauh dari kumpulan-kumpulan orang yang kaum Quraisy. Nah, ini ya. Nah, lalu orang yang pertama kali masuk Islam atau disebut as-sabiqun al-awwalun. Pertama itu Siti Khadijah, istri Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Selanjutnya Abu Bakar, Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib,
Ummu Aiman, ya, itu orang yang pertama kali memeluk Islam. Selanjutnya yaitu kerabat laki-laki dan selanjutnya. Nah, setelah itu, setelah bersembunyi-sembunyi menyampaikan dakwah agama Islam, turunlah wahyu yang ketiga. Wahyu ketiga itu yaitu surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 94 hingga 95. Fasda bima tu' a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara daripada kejahatan orang-orang yang memperolok kamu. Di ayat ini menjelaskan bahwa perintah Rasul menyerahkan agama Islam itu secara terang-terangan dan diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik, agar kaum Quraisy saat itu adalah kaum yang berpaling dari ajaran Tuhan, ya, Tuhan yang esa. Jadi saat itu Tuhan itu banyak patung, ya, berpaling dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kejahatan orang yang memperolok-olok kamu. Nah, proses dakwah secara terang-terangan yaitu Nabi yang dilakukan adalah mengumpulkan seluruh anak keluarganya di kaki Gunung Safa untuk beriman kepada Allah. Jadi di Gunung Safa itu Nabi Muhammad SAW itu beriman, ya, melakukan hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak kepada keluarganya dan masyarakat yang terutama yang merasa tertindas saat itu. Akan tetapi pamannya Abu Lahab bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwahnya Rasulullah, karena Abu Lahab sangat santun pada ajaran dari nenek moyang. Akan tetapi Rasulullah tetap berdakwah dan menyebarkan agama Islam walaupun keluarganya, sahabatnya dikucilkan saat itu. Jadi sahabatnya dan keluarganya itu saat itu mulai disiksa, mulai dikucilkan, bahkan Nabi Muhammad SAW hingga dilempar oleh kotoran hewan karena ajarannya yang tidak sesuai dengan nenek moyangnya. Nah, ini ada ya gambar Jazirah Arab yaitu Mekah pada saat Rasulullah SAW, kurang lebih seperti ini lukisannya. Ya, ini adalah halangan-halangan dakwah Rasulullah di Mekah. Jadi sangat memprihatinkan ya, bahwa saat Rasulullah SAW berdakwah di Mekah itu tidak mudah. Ya, ini hingga kegagalan-kegagalan Quraisy menghambat dakwah Rasul, menjadikan mereka marah dan emosi. Walaupun dakwahnya tidak diterima oleh kaum Quraisy, tapi kaum Quraisy tetap gagal saja dalam menghambat penyebaran agama Islam saat itu. Nah, ini bentuk penyiksaannya yaitu seperti budak-budak yang masuk Islam dibunuh, ya. Terus penyiksaan kepada pengikut Rasulullah, seluruh pengikut diteror dan diancam. Kaum Quraisy menawarkan harta, pangkat, dan wanita. Dan kepada kaum Quraisy menawarkan itu kepada Rasulullah untuk menghentikan ajarannya. Tetapi Rasulullah dan pengikutnya tetap kokoh atas akidahnya yang telah masuk Islam, atas ajarannya telah menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian kaum Yahudi ada yang masuk Islam. Ya, sungguh sangat luar biasa dakwah Rasulullah dan para sahabatnya untuk menyebarkan agama Islam. Selanjutnya adalah ini, setelah beberapa kali kegagalan oleh kaum Quraisy. Nah, kaum Quraisy membuat isi perjanjian atau isi surat kepada
masyarakat yang Mekah yang sudah masuk Islam. Yang poin pertama yaitu kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. Kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. Kaum Quraisy tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit. Kaum Quraisy tidak mengantar mayat orang Islam ke kubur. Dan yang terakhir, kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Ya, isi pemboikotan ini adalah merupakan aturan saat itu, dan banyak umat Islam yang di Mekah itu merasakan penyiksaan ya, atau merasakan dikucilkan, tapi mereka tidak mudah untuk berpindah kembali kepada ajaran dari nenek moyang. Nah, akibat dari pemboikotan tersebut ya, karena beberapa kali mengalami kegagalan terjadi pemboikotan umat muslim, akibatnya umat Islam terkurung beberapa aturan yang tidak adil berlangsung selama 3 tahun. Jadi ini merupakan sebuah pemboikotan, ini adalah pembatasan ya kepada masyarakat Quraisy atau Mekah yang sudah masuk Islam. Nah, akhirnya selama 3 tahun surat isi itu tidak ada yang menghiraukan kembali dan menghilang karena tidak dirawat dan dirobek oleh Zubair bin Al-Aswad karena mereka kasihan dengan kaum muslim yang tersiksa karena aturan Dai Quraisy. Nah, itu ya. Jadi Nabi Muhammad saat di Mekah memang sangat berat dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Akhirnya Nabi Muhammad berhasil gitu menaklukkan bangsa Quraisy yang tadinya menyembah berhala atau patung, merupakan ajaran dari nenek moyang, dan sekarang sekarang bisa menyembah kembali Tuhannya yang dahulu mungkin sudah mengetahui Tuhan Esa itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan karena beberapa ajakan dari setan maka menyembah berhala kembali, dan akhirnya Nabi Muhammad adalah nabi yang membenarkan ajaran umat manusia saat itu ya. Bapak cukupkan saja. Bila ada pertanyaan silakan di kolom komentar, dan tugasnya nanti akan Bapak berikan setelah slideshow ini. Bapak cukupkan saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.